Jadi Herodias itu boleh dibilang dia menutupi dosanya dengan dosa yang jauh lebih besar, yaitu dia menutupi atau mematikan suara kebenaran. Shalom Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali lagi lanjutkan renungan kita di Matius pasal 14 ayat 1 sampai dengan 12. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada zaman ini saya rasa dosa itu seringkali ditutupi ya dengan hal-hal kebaikan. Banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini lalu kita cenderung mungkin memilih untuk dosa, maka dalam pikiran kita secara tidak sadar mungkin ya, kita banyak sekali melakukan kebaikan-kebaikan supaya kita bisa menutupi dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dan tentunya dosa yang kita lakukan itu sebenarnya tidak bisa ditutupi, karena suka tidak suka, pepatah mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat, toh dia pasti akan jatuh juga, pasti akan ketahuan. Demikian juga dengan situasi yang dialami oleh Herodes. Herodes adalah raja di wilayah tersebut, dan dia memiliki kekuasaan yang cukup tinggi pada masa itu. Namun Yohanes Pembaptis itu boleh dibilang ya memang betul-betul hamba Tuhan yang berani menegur seorang Herodes begitu ya, kepala wilayah yang punya kekuasaan yang tinggi, yang tidak main-main. Sebab teguran daripada Yohanes, kalau kita perhatikan di ayat yang keempat, itu sebetulnya dia telah menegur berkali-kali Herodes tentang perselingkuhannya dengan Herodias, istri daripada saudaranya. Dan pada masa itu perselingkuhan itu ya memang gampang sekali untuk diketahui. Demikian juga dengan masa sekarang ini ya, ada begitu banyak kadang-kadang orang memvideokan tentang penggebrakan perselingkuhan dan seterusnya. Dan pada masa itu sudah menjadi rahasia umum tentang perselingkuhan Herodes dengan Herodias. Namun memang walaupun sudah ditegur dosanya, Herodes itu masih sungkan untuk membunuh Yohanes Pembaptis karena dia dianggap sebagai nabi. Tapi berbeda dengan Herodias, dia menyusun rencana yang sangat jahat untuk bisa membunuh Yohanes Pembaptis. Begitu ada kesempatan, maka Herodias menutupi dosanya dengan dosa yang sangat kejam menurut saya. Yang pertama adalah dia menghasut putrinya. Ini sudah hasutan itu adalah hasutannya sangat jahat. Lalu putrinya itu terpengaruh. Lalu kemudian Herodes yang sudah bersumpah-sumpah dengan salah-salah kata begitu loh, kalau saya bilang ya, salah ucap karena sudah terlanjur bersumpah, maka dikabulkanlah permintaan tersebut. Jadi Herodias itu boleh dibilang dia menutupi dosanya dengan dosa yang jauh lebih besar, yaitu dia menutupi atau mematikan suara kebenaran. Good Readers, pada hari ini kita merenungkan kembali ya. Terkadang mungkin orang-orang di sekitar kita sudah banyak sekali menegur kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, tentang dosa ataupun karakter kita. Namun kita seringkali menutupinya. Menutupinya mungkin dengan membalasnya secara sembunyi-sembunyi begitu ya. Tetapi kalau kita boleh sadari, Good Readers, kita seringkali menutupi dan juga mematikan suara kebenaran Tuhan. Nah, ini yang bahaya. Pada hari ini kita kembali lagi diingatkan oleh Tuhan bahwa jangan sampai kalau kita ditegur dosa kita, maka kita harus punya kerenan hati. Jangan sampai kita malah menutupi dan mematikan suara kebenaran firman Tuhan, hingga hidup kita, sepanjang hidup kita, jangan-jangan hanyalah berbuat dosa, lalu menutupinya dengan dosa, dan seterusnya. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu siap mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.